Haleluya, 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 puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan kita masih dalam keadaan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita masuk lebih dalam firman Tuhan, kita berdoa sejenak. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Apa yang Tuhan mau untuk kami dengar, berbicara lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka dalam Galatia 1 ayat 6, 7, dan 8. Ya, Galatia 1 ayat 6, 7, dan 8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karena Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Puji Tuhan, hari-hari ini kita dipertontonkan dengan di multimedia, yaitu di TV, di internet, di siaran-siaran begitu vulgar sekali, begitu belak-belakan sekali ajaran-ajaran yang sesat. Sebenarnya kalau kita belajar tentang bidat-bidat, paham-paham yang sedang beredar di hari-hari ini adalah paham-paham yang sebenarnya dahulu sudah ada, ya. Paham yang mengutamakan kasih, artinya bukan kasih yang salah, tetapi mereka menganggap bahwa kasih itu adalah segalanya, sehingga ketika manusia memiliki kasih tidak perlu lagi pengakuan, tidak perlu lagi mengaku Yesus sebagai Tuhan, tidak perlu ke gereja, tidak perlu memberikan ini, tentu sudah pasti masuk surga. Ada pemahaman itu. Dulu itu kalau tidak berkembang dengan ajaran New Age Movement, gerakan zaman baru yang menganggap bahwa semua orang yang sifatnya melakukan kebaikan maka dia akan masuk surga. Ada juga paham-paham yang tidak percaya dengan Alkitab. Mereka menganggap bahwa Alkitab itu saling bertentangan. Di satu sisi di Perjanjian Baru dituliskan bahwa harus laki-laki harus punya satu istri. Tetapi kenapa kok Perjanjian Lama boleh poligami? Ini satu pernyataan yang bodoh buat kita, ya. Ini hal-hal yang aneh. Satu perbandingan yang lucu ketika Perjanjian Lama dengan adat istiadatnya di situ, dengan latar belakang budayanya di situ, harus dibandingkan dengan Perjanjian Baru. Benar, secara pengajaran Injil itu progresif, diperbaharui terus, mulai dari Perjanjian Lama, mulai dari Kejadian, diperbaharui sehingga kesempurnaan ketika Kristus datang dengan memberikan pengajarannya secara langsung selama 3,5 tahun. Dulu orang Israel hidup dengan hukum Taurat, lalu datang Kristus menggenapi hukum Taurat itu. Dulu orang Israel dengan 10 hukum Taurat, mereka melakukan kehidupan mereka harus sesuai dengan itu. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Dibagi 5, 1 sampai 4, 5 sampai 10 itu berhubungan Allah dan manusia. Tetapi disempurnakan oleh Kristus, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Jadi Injil itu saling berkaitan, firman itu saling melengkapi, bukan bertentangan. Ya. Kalau kita belajar dalam kitab Kejadian, maka kita lihat ada satu oknum yang memutarbalikkan firman. Kisah Adam dan Hawa, salah satu kinerja dari iblis, cara iblis menjatuhkan anak manusia, yaitu memutarbalikkan firman. Hari-hari ini secara hukum universal sepertinya baik. Mereka mengajarkan bahwa kasih, saling mengasihi itu penting. Tetapi ada hal yang tetapi di sini. Mereka berkata bahwa Allah itu adalah kasih. Dia tidak peduli dengan seremonial agama. Dia tidak perlu dengan pengakuan bahwa harus mengakui dia sebagai juru selamat untuk masuk surga.
Wow, saya bilang ini begitu sesat sekali. Dan anehnya sama seperti di ayat 6 dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti Injil yang lain. Dan anehnya ketika saya lihat postingan itu, anehnya ya, ada anak-anak Tuhan yang begitu berapi-api sekali membela postingan-postingan seperti itu. Saya begitu yakin itu orang tidak pernah ikut pendalaman Alkitab. Dia cuma datang mungkin ke gereja 1 minggu sekali dan tidak mengerti tentang firman Tuhan. Keselamatan itu bukan tentang apa yang kita berikan. Keselamatan itu hanya datang ketika Tuhan Yesus mengaruniakan itu kepada kita. Ajaran mana yang mengajarkan tentang Yesus adalah Tuhan? Kristen. Jadi kalau ada orang, Kristen tidak menyelamatkan, iya, agama tidak menyelamatkan, tetapi agama mana yang memperkenalkan kita kepada Kristus sebagai juru selamat? Hanya Kristen. Apa yang harus kita lakukan menghadapi ajaran-ajaran ini? Ya, di Galatia 1 ini ayat yang ke-9 sudah menuliskan apa patokan kita. Anak-anak Tuhan, perhatikan ini. Apa patokan kita untuk menilai bahwa ini ajaran sesat? Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitahukan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Patokannya itu. Berapa lama kita mengikuti Yesus? Berapa lama kita mendengar firman? Berapa lama kita mengetahui firman secara jelas? Itulah filter dari. Makanya ikuti ibadah hari Selasa, kan di situ ada pendalaman Alkitab. Kita bisa memilah, memfilter. Oh ini loh ajaran yang benar. Oh ini, bersyukur kita Bapak Ibu Sosianim ada di Gereja Pantekosta Indonesia yang teruji doktrinnya sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak mengatakan gereja lain tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi GPDI doktrinnya adalah firman Tuhan. Diambil langsung dari Alkitab, bukan buah pikiran bapak-bapak gereja yang dijadikan doktrin, tetapi Alkitab dijadikan doktrin. Salah satu tentang keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus, dan Alkitab adalah panduan hidup orang-orang percaya. Ya, jadi di ayat yang ke-8 ini berkata, patokannya adalah kalau ada yang mengajarkan Injil yang lain, yang tidak seperti yang kita sudah dengar, ya, maka terkutuklah dia. Gereja-gereja kita banyak perbedaan. Ada gereja yang kusuk dengan pujian penyembahan. Ada gereja yang begitu dalam firman Tuhan. Ada gereja yang menerapkan minyak urapan. Ada gereja yang begitu karunia ada. Tapi itu masih satu lingkup pengajaran. Tapi ketika sudah berkata bahwa Yesus itu bukan juru selamat satu-satunya, atau hanya dengan memiliki kasih tidak perlu mengakui Yesus sebagai juru selamat kita selamat, hati-hati. Allah memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, betul, kita akui itu. Tapi ketika berbicara tentang keselamatan, hanya ada di dalam Kristus, tidak ada di tempat lain. Ya, maka di ayat 9 dikatakan begini, ditekankan lagi oleh Rasul Paulus. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Diulangi 2 kali. Ya, kita di guru
punya satu pemahaman ketika satu kalimat, satu kata diulang 2 kali maka itu penting. Jadi ayat 8, ayat 9. Ketika ayat 8 udah dikatakan, di ayat 9 diulangi lagi. Bahwa hati-hati, kalau ada yang mengajarkan Injil yang lain, terkutuk lagi. Wow, begitu tegas sekali Rasul Paulus. Karena ini begitu membuat anak-anak Tuhan yang kurang mengerti tentang firman terlena dan berpikir bahwa mereka sedang melakukan suatu hal yang baik. Maka apa yang harus kita kerjakan? Ayat yang 10 berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah kau cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kau coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Jadi solusinya adalah kita mau cari apa? Sesuatu yang sedap didengar? Sesuatu yang gampang dicerna oleh pikiran? Atau kita mau melakukan sesuatu yang dituliskan dari Alkitab bahwa ada pintu yang besar, ada pintu yang dan begitu banyak orang akan melalui pintu yang besar. Sedikit orang akan melalui pintu kecil. Artinya ada harus usaha yang ekstra dalam memperoleh keselamatan, harus ada pengorbanan, perjuangan dan lain-lain. Tidak hanya sekedar memiliki kasih lalu selamat. Aduh, Tuhan Yesus sampai harus turun dari surga jadi manusia untuk menembus kita. Dan kalau cuma hanya kasih saja lalu kita selamat, sia-sia pengorbanan Kristus. Hari ini diingatkan kembali, hati-hati dengan segala sesuatu yang beredar di media sosial. Ya, tetap ada dalam komunitas sehingga kita saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mendoakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami untuk kami semakin berkenan mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.